Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Kisah dimulai ketika seorang pria bernama Manoj Dubey menelepon John, om-om bule. Sebelumnya Dubey juga pernah menawarkan gadis-gadis kepada Om John. Sekarang Dubey pun menawarkan gadis-gadis cantik pada Om John. Tapi Om John bilang dia lagi nggak pengen. Dubey terus mendesak Om John, sampai-sampai fotonya pun mau dikirim lewat WA. Tapi John tetap bilang enggak, katanya dia udah diskusi sama istrinya dan mereka akan mencari surrogate mother atau ibu pengganti sendiri. Nah, jangan mikir yang enggak dulu sih. Bagi yang belum tahu, surrogate mother adalah wanita yang menyewakan rahimnya untuk mengandung anak dari pasangan lain yang karena satu dan lain hal tidak bisa ataupun tidak mau hamil. Benih yang punya sang bapak, telurnya milik sang ibu, tapi tumbuhnya dalam rahim surrogate mother ini. Suami istri itu lagi mencari dan membutuhkan gadis muda dan kuat untuk jadi ibu pengganti. Sang supir, Branu Pratap, yang mendengarkan percakapan itu kebingungan. Dia nggak tahu kalau yang dimaksud oleh pasangan itu adalah surrogate mother. Mungkin seperti sebagian dari kalian di awal review ini ya. Nah. Pas lagi ngisi bensin, Om John lihat-lihat foto wanita di HP-nya. Si sopir ngintip-ngintip. Terus nawarin gadis juga sama Om John. Ada, dia bilang satu aja dah susah, tapi Om John malah minta dua. Akhirnya sang istri bernama Summer yang jago bahasa India menjelaskan semuanya pada Banu. Tapi Banu malah tambah bingung. Setelah menjelaskan panjang lebar di perjalanan, akhirnya Banu ngeh juga. Banu pun udah nikah 12 tahun tapi belum dikaruniai anak. Dan dia mau nyoba metode surrogate mother ini, tapi ketika dibilangin mahal, gak jadi deh. John minta tolong Banu buat nyariin surrogate mother. Banu pun setuju asalkan dibayar. John bilang oke lah, dia bakalan kasih 5. Banu bilang itu dikit banget, minimal 10 deh. Istri John bilang mereka nggak sanggup kalau 10, sanggupnya 5 aja, 5 lakh atau 500 ribu rupiah. Banu kaget sampai minggirin mobilnya. Dia bilang buat bayaran segitu dia rela kalau dia yang disuruh hamil. 1 lakh itu sekitar 20 juta, jadi kalau 5 lakh ya sekitar 100 juta lah coy. Banu pun membawa mereka ke sebuah rumah seorang perempuan, tapi sudah berumur. Sanu Amma namanya, anaknya udah 14 dan pinter manjat pohon. Pasangan itu pun menjelaskan lagi kalau mereka nyari wanita muda dan kuat agar anaknya bisa tumbuh dengan baik dan sehat, bukan wanita yang pandai memanjat pohon. Scene berpindah ke sebuah pertunjukan musik di hotel tempat John menginap. Bintang dari pertunjukan itu bernama Mimi. Dia lagi teleponan sama calo Jolly. Jolly bisa mengatur agar Mimi bisa jadi bintang besar di Mumbai, tapi biayanya 5 lakh. Mimi nggak punya duit sebanyak itu, sabar kata sohibnya. John dan istrinya ternyata tertarik sama Mimi buat jadi surrogate mother yang sesuai dengan kriteria mereka. Cantik, tinggi, dancer, jadi fisiknya kuat dan minta tolong Banu. Banu pun mulai beraksi memujuk Mimi. Dia bilang, kalian pulang naik apa? Hah, beca? Masa bintang terkenal naik beca? Apa kata masyarakat, netizen, dan dewa? Ayo gue antar pakai mobil, gratis, karena gue fans lu, katanya. Sohibnya, Syama mulai curiga. Tapi Mimi mau diantar, lumayan lah, pikirnya. Di perjalanan, Banu nyanyi-nyanyi gak jelas lagunya soal ibu. Kasih ibu kepada beta. Kayak gitulah kurang lebih. Dia membuka pembicaraan dengan betapa mulianya tugas seorang ibu. Ya emang bener sih, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kurang lebih gitulah ya. Banu cerita betapa dia menyayangi ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan. Kalau bisa, Banu sendiri ingin mengandung. Malah dibercandain sama Mimi. Mau kau lahirkan dari mana, bro? Belakang, set deh. Sohib Mimi turun duluan. Kamu punya belati kan? Tanyanya kepada Mimi. Mimi bingung, ternyata itu trik si Sohib biar Mimi nggak digangguin sama Banu. Sampailah ke rumah Mimi. Banu ikut turun dan menyampaikan ke Mimi sambil takut dipotong sama belati imajiner Mimi. Jadi Banu ngomong ke Mimi, kalau Mimi memiliki sesuatu yang nggak dimiliki pria, yaitu rahim. Kamu mabuk ya? Enggak kok, kata Banu. Dikit doang deh. Banu menjelaskan kalau pasangan Amerika yang nginep di hotel tempat Mimi nari tadi suka padanya dan mau Mimi mengandung bayi mereka. Karena Mimi menari, dewa memberikan tubuh yang bagus dan sebagainya. Bang, ditamparlah Banu. Banu nggak menyerah, dia melakukan berbagai cara seperti request teman Mimi di Facebook ya. Tentu saja ditolak sama Mimi. Ya, Mimi punya mimpi besar jadi bintang. Di kamarnya banyak poster-poster bintang besar Bollywood. Dia ngajak ngobrol salah satu poster itu. Weleh. Terus dia bilang ke poster bintang-bintang wanita, kalian akan nganggur begitu aku datang ke sana. Mimpi yang tinggi. Ayah Mimi adalah seorang guru musik anak-anak yang mengajar di rumahnya.
Ibunya ngomelin Mimi biar cepet nikah, tapi Mimi punya cita-cita jadi bintang. Mimi bilang, PC atau Priyanka Chopra, salah satu bintang Bollywood itu nggak akan sukses kayak sekarang kalau nggak didukung oleh orang tuanya. Atif, salah seorang murid musik, bilang kalau bapaknya PC itu dokter militer, bukan orang biasa kayak bapaknya Mimi. Plak! Atif pun kena tampar. Scene berpindah ketika Mimi bawa sesajen ke kuil dan nyelak-nyelak orang yang antri biar dewa mengabulkan doanya jadi bintang Bollywood. Lah muncullah Banu, kenapa ngikutin aneh, mau ditabok lagi? Ya udah tabok aja kalau mau. Nih gua kasih pipi satunya, kata Banu. Tapi dengerin gua dulu dong, katanya. Kamu nempelin gue tanpa alasan jelas, kata Banu. What? Tanpa alasan jelas kau bilang? Kau nyuruh aku tidur sama orang asing? Untung kau cuman ku terpeleng. Di kampungku biasanya dikebiri, tahu? Loh, kau salah paham, Mimi. Gak perlu tidur sama John buat mengandung bayinya. Atau menyentuhmu, gak ada kontak fisik. Lu mabok lagi, Bang, kata Mimi. Akhirnya dijelaskanlah soal surrogate mother ke Mimi. Meski di awal susah ngerti juga, Banu jelasin pakai analogi ladang. Rahim ibarat ladang, misal tebu. John pengen bercocok tanam tebu, tapi ladang istrinya tandus. Akhirnya nyewa ladang Mimi buat menumbuhkan tebunya. Ketika panen, Mimi tinggal serahkan tebunya ke John dan Summer, dan Mimi menerima uang sewanya. Jadi, aneh gak mesti tidur sama siapapun, Banu. No, Mimi. Mimi terkesima, hebatnya teknologi ya. Gila lu ya, gua mau jadi bintang Bollywood malah disuruh jadi ibu, pret. Banu emang pantang menyerah, dia ikutin Mimi terus bilang uang sewanya 20 lak. Goyahlah Mimi. Ini tanda dari dewa, Mimi. Bisa memuluskan jalanmu ke Bollywood. Jelep, nginjak tai kebo. Aduh, semakin kuatlah pertanda dewa. Senyum kemenangan Banu. Scene pindah ke dapur. Mimi nanya ke emaknya, melahirkan itu sakit gak sih, Mak? Emaknya bilang, lebih sakit melihat anaknya tersesat. Disuruh kawin malah mau jadi bintang Bollywood. Berkecamuklah pikiran Mimi. लाख मिलेंगे आपको तो बॉलीवुड जाना था. Terus dia curhat sama Soibnya. Soibnya gak setuju. Gila lu ya, katanya. Berantemlah mereka. Sampai Mimi dikepret cucian. Akhirnya Sama pun setuju. Dan mereka ketemuan sama John dan Summer. Ketika melihat John, Sama tersipu-sipu. Kalau ganteng gini, aneh mau bobo sama dia, kata Sama pakai bahasa India. Iya, dia seksi, kata Mimi. Emang sih dia seksi, kata Summer. Tapi dia laki gue. Jadi gak bakalan ada acara bobo-bobo cantik pakai bahasa India. Hal yang gak disangka sama Mimi dan Sama. Langsung ke bisnis, 20 lak disetujui. Mimi mau jadi surrogate mother. Tapi kalau kembar bayarannya double nggak, kata Mimi? Kan sakitnya double. Atau kalau anaknya triple gitu? Kalau itu terjadi tentu bayarannya lebih. Tapi nggak segitu juga kali. Terus gimana Anda jelasin ke keluarga Anda kalau Anda lagi hamil, kata Mimi. Gak usah bingung, kata Banu. Pindah aja dulu buat sementara. मतलब कई सरोगेट माएं हैं जो घर से दूर रहती हैं. सब तो ठीक है. घर वालों को क्या बताऊंगी? Sama menawarkan tempatnya. Rumahnya kan jauh dari rumah Mimi. Dan dia tinggal sendiri. Cuma kadang-kadang aja bapaknya Sama nengokin. Dan mereka pun berbahagia. के अंदर फिर 9 महीने बाद एक झटके में जिसकी बदौलत आने को है क्या कबूल दुआ. Pregnancy strip was right. She's Ketika Mimi berhasil hamil, makin banyaklah yang berbahagia, termasuk Banu karena jadi dapat 5 lak. Mimi agak kecewa karena duitnya baru DP. John sama Summer balik dulu ke Amerika buat kerja dan akan kembali 4 bulan lagi buat bayar sisanya. Banu diminta untuk jagain Mimi buat jadi tukang kebunnya lah kira-kira. Mimi alasan syuting ke orang tuanya nggak percaya gitu aja. Masa syuting 6 bulan? 6 bulan, 9 bulan katanya. Set dah, lama Amir. Akhirnya percaya. Itu film besar, durasi 4 jam, Bo. Syutingnya di kapal besar di lautan selama 9 bulan. Kata Mimi pada orang tuanya. Terus ditunjukin duit DP-nya. Dibilang, nih DP buat main film. Ntar ditambah lebih banyak lagi loh, Mak. Abah juga bakalan diwawancarai masuk TV gitu, Bah. Akhirnya setujulah si Abah dan si Mak. BTW Mimi ini kayaknya adopsi ya. Nggak ada mirip-miripnya sama Abah ataupun Mak. Pindahlah Mimi ke rumah Syama di perkampungan muslim. Ditemenin Banu yang pura-pura jadi lakinya. Ditanya tetangga, Sama bilang Mimi keponakan bibinya dan lakinya adalah supir. Salamlah dia. Lah, kok di mobilnya ada stiker Puji Dewa Ram? Oh, itu mobil second. Stikernya udah ada waktu gua beli, kata Banu. Suatu pagi datanglah bapaknya Sama. Banu yang aku muslim ditanya sama bapaknya Sama, berapa kali kamu sholat? 10 kali, jawab Banu. Lah, sehari kan 5 kali, kata si bapak. Iya, ya itu buat 2 hari maksudnya, jawab. Diajaklah Banu buat zuhur ke masjid.
Lalu kembalilah John dan Summer ke India, ketemu Mimi yang perutnya sudah membesar. Mereka ke klinik untuk memeriksakan kandungan Mimi. Tapi dokternya bilang kalau anaknya kemungkinan cacat. Summer sedih, terus ngajak kabur si John. Anaknya ditinggal gitu aja. Lah gimana dah? Itu anaknya siapa dah? Kok gak tanggung jawab gitu jadi orta dah? Main dadah aja dah. Bahkan ke Mimi pun gak pamit. Banu marah-marah. Jangan mentang-mentang kalian kaya terus bisa mempermainkan orang miskin kayak kami seenaknya ya. Main kabur aja. Sisa duit pun gak dibayar karena anak yang diharapkan adalah anak yang sempurna. Comes to. Betapa hancurnya Mimi mendengar kabar ini. Tubuhnya sudah berubah. Dia harus mengubur mimpinya jadi bintang Bollywood. Itu pun bukan anaknya. Dia harus membesarkannya sendiri. Akhirnya Mimi pulang ke orang tuanya dengan perut yang sudah besar. Betapa kagetnya si Abah dan si Emak. Sama pun gak luput dari omelan si Emak. Udah dianggap anak sendiri, malah berkhianat. Siapa bapaknya? Dan Banu lagi yang kena getahnya. अच्छे लोग हैं ये हम सब चलेंगे. हाँ सब आएंगे चलो. Mimi kontraksi, maka diantarlah dia ke rumah sakit terdekat. Di jalan hilang kontraksinya. Putar balik lagi. Kontraksi lagi, putar lagi. Set dah kayak setrikaan bolak-balik. Di klinik ketemu si dokter lagi. Dia bilang, ini surget ya? Bukan, kata Mak. Ini Mimi. Di dalam dokternya menjelaskan bahwa banyak orang tua yang memilih kabur ketika anak di kandungan surget ini nggak sesuai harapan mereka. Mimi heran. Kenapa? Bagaimanapun juga kondisinya, ini kan anak kita. Akhirnya Mimi pun mengurus anak itu dan membesarkannya. Banu pun setia menemani karena merasa bersalah telah menjerumuskan Mimi ke dalam masalah ini. Suatu malam lahirlah sang anak, seorang anak laki-laki yang tampan, yang normal tanpa suatu kekurangan apapun. Ternyata prediksi dokternya salah. Dan tentu saja ini anak bule yang membuat para tetangga keheranan. Ortu India kok anaknya bule, ganteng lagi. Si Abah sama si Ma juga memaafkan semua kesalahan Mimi karena telah melahirkan anak ganteng ini. Banu pun ditanya banyak orang, kok bisa punya anak bule yang tampan? Rahasianya apa? Terus Banu bilang rahasianya rebus tanah merah pakai garam terus minum katanya 2 kali sehari. Kalau dapat jangkut kambing putih bisa lebih mujarab. Reku, istri aslinya Banu pun telepon. Karena Banu udah lama gak pulang-pulang. Banu bilang lagi sibuk antar pasangan Amrik keliling-keliling. Reku mulai curiga, lantas dia mendatangi Banu dengan cara bertanya-tanya pada orang. Tentu saja tidak sulit menemukan Banu yang sudah tersohor seantero jagat raya karena punya anak bule ganteng. Reku marah ketika mengetahui dari orang-orang kalau Banu adalah suami Mimi dan membuat keributan di rumah Mimi. Si Abah dan si Ma pun heboh keheran-heranan dibuatnya. Si Atif pun manas-manasin. Wah, pakai jin ini mah si Banu mbah. Sebelum tambah tidak terkendali, Mimi menjelaskan semuanya kepada setiap orang dibantu oleh Syama. Abah terhunyung-hunyung. Kamu nggak nikah? Bukan bintang film juga. Atif bawakan aku minum, tambahin racun di dalamnya, kata si Abah. Akhirnya semuanya menerima kondisi ini. Mimi menyayangi si bayi yang bernama Raj sebagai anaknya sendiri dan membesarkannya dengan rasa penuh kasih sayang. Suatu hari nggak ada angin nggak ada hujan, John dan Samar tiba-tiba datang ke rumah Mimi dan main-main sama Raj. Katanya mereka melihat Raj dan Mimi di media sosial. Alah, tahu anaknya ganteng aja baru datang lagi. Pret. Dan mereka mau membawa Raj karena merasa berhak. Oleh. Tentu saja Mimi menolak. Kemana aja lu, Cing? Sampai jalur hukum pun akan ditempuh. Mimi bingung karena gak punya uang untuk bayar pengacara. Dia harus melawan pasangan Amrik yang beruang itu. Namun Mimi didukung oleh semua orang untuk mempertahankan Raj, termasuk Banu yang bersedia menjual mobilnya, satu-satunya yang dia pakai untuk mencari rezeki untuk membayar pengacara. Pengacara mengatakan bahwa di satu sisi kontraknya jelas, Mimi harus menyerahkan anaknya ketika lahir dan dia dibayar. Tapi kan si Amrik kabur dan gak bayar lunas. Meski demikian, gak otomatis Mimi punya hak secara hukum atas Raj. Karena tes DNA akan menyatakan orang tua biologis Raj adalah si Amrik itu. Jadi perjalanan hukum ini akan panjang dan mahal. Dan Raj yang masih bocah itu harus hadir di tiap persidangan. Bayangin aja betapa akan sangat melelahkannya bagi Raj. Pipis aja belum lurus, masih datang di pengadilan lagi. Makin bingunglah Mimi. Suatu hari bertemulah pihak Mimi dan pihak John di depan kantor pengadilan. Ternyata mereka menyerahkan Raj kepada Mimi dan mereka sendiri mengadopsi seorang anak perempuan berkebangsaan India bernama Tara untuk dijadikan anak mereka dari sebuah panti asuhan ketika mereka melewatinya tempo hari. Air mata pun tidak terbendung, tentu saja air mata bahagia. Pesan moral dari film ini adalah kejarlah mimpimu sesulit apapun, lakukanlah yang terbaik dan berdoa karena Tuhan akan mengabulkannya melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya.
Ada pesan moral lain? Komen ya coy.